Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga Skaudi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Roli. Yang kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh namanya siapa sebentar, lupa lagi. Dari Mas Is. Nah, ini cerita tentang masa SMA-nya, di mana dia pindah ke sebuah kampung dan mengenal seseorang yang cukup misterius. Seperti apa ceritanya? Ini dia menceritakan email kamu. Saya dan keluarga belum mempunyai tempat tinggal yang tetap. Dari kecil, saya kerap diajak berpindah-pindah dari kontrakan yang satu menuju kontrakan yang lain. Sampai tiba saatnya kami menemukan sebuah kontrakan di sebuah kampung yang bisa dibilang cukup nyaman. Tetangganya ramai, baik, dan kampungnya juga tidak sepi seperti kampung-kampung yang biasa kami singgahi sebelumnya. Mungkin karena ini Ramadan juga, yang mungkin ada beberapa orang yang pulang kampung. Ibu saya seorang pedagang cemilan, membuat keripik dan kerupuk yang dititipkan dari warung ke warung, sementara bapak saya berjualan bubur kacang hijau, menggunakan gerobak berkeliling kampung dari satu kampung ke kampung lainnya. Sementara saya masih duduk di bangku SMA, dan ketika ada waktu senggang, tentunya saya seringkali membantu bapak dan ibu berjualan. Di kampung saya, tepatnya agak depan rumah kontrakan saya ya, ada seorang paman yang biasa saya panggil Om Dodi. Paman itu berperawakan kurus, tinggi dengan kumis tipis dan rambut keriting yang agak tebal gitu ya. Bisa dibilang keribo ya. Kalau model-modelnya mungkin kayak Ahmad Albar pada masanya gitu ya. Kurus, jangkung dengan rambut keribo. Cuma memang wajahnya tidak seganteng Ahmad Albar. Om Dodi ini bisa dibilang orangnya sangat baik ya. Bukan cuma sama saya aja, tapi beliau juga ramah sama orang lain. Terus kemudian ringan tangan yang jelas ya. Pokoknya semua tetangga kalau memang memiliki pekerjaan yang mendesak, Om Dodi ini bisa dengan cekatan membantu dengan sukarela. Om Dodi ini sepertinya bisa di segala macam bidang ya. Hampir semua pekerjaan dia bisa kerjakan. Kalau motor mogok, Om Dodi bisa perbaiki. Kalau ada tetangga yang butuh mengelas, Om Dodi bisa mengelas. Om Dodi juga mau membantu tetangga yang gentengnya rusak atau mungkin lagi dalam proses pembangunan rumah gitu ya. Dan Om Dodi akan selalu datang dengan wajah yang selalu tersenyum. Menurut saya, Om Dodi ini adalah sosok yang sempurna ya. Ya, kalau dilihat usianya mungkin hampir 50 tahun atau mungkin 50 tahun lebih, tapi Om Dodi terlihat lebih segar dari usia pada umumnya. Saya juga beberapa kali ikut belajar banyak dari Om Dodi untuk beberapa keahliannya. Keahlian dia seperti mengelas, kemudian membetulkan mesin motor. Ya, apapun itu, yang penting saya juga bisa gitu ya, demi keahlian saya di kemudian hari. Om Dodi ini tidak punya pekerjaan tetap ya. Ya, kerjanya serabutan. Atau bahkan seminggu bisa jadi dia cuma di rumah doang gitu. Di awal-awal kenal, saya nggak begitu mengetahui bagaimana kehidupan pribadi Om Dodi. Ya bukan bermaksud kepo atau mengurusi kehidupannya ya, tapi kadang saya kasihan karena saya sering kali ngelihat di rumah Om Dodi tuh, di tempat sampah depannya tuh banyak banget bungkus mie ya. Ya mungkin tiap hari kali makan mie. Nah, rumah Om Dodi ini gak pernah sepi kalau siang. Selalu aja ada orang yang datang ke rumahnya. Ya, macam-macam ya. Ada yang orang pekerja, atau sampai orang-orang instansi pemerintah gitu ya. Ya, saya sih gak tahu apa yang mereka lakukan di dalam sana. Saya juga gak mau ambil pusing. Dan beberapa kali ketika saya mengintip ke arah rumah
Om Dodi, bapak saya tuh selalu negur. Katanya saya nggak boleh terlalu dekat dengan Om Dodi. Ya saya nggak tahu sih alasannya apa ya. Seperti manusia pada umumnya, manusia itu memiliki dua sisi baik dan sisi satunya, ya saya nggak bisa bilang jahat ya karena saya nggak tahu ya. Dan sisi satunya yang tidak saya ketahui. Saya bilang ke bapak saya kenal dengan Om Dodi ini sebisa mungkin hanya mengambil sisi baiknya saja, yaitu sisi keahlian yang dimiliki Om Dodi yang mungkin bisa saya gunakan keahlian itu untuk kepentingan saya di kemudian hari. Oh iya, di kampung ini saya punya seorang teman yang ya akhirnya setelah beberapa lama tinggal di situ jadinya cukup akrab ya. Teman saya ini namanya kita sebut saja Agung. Agung ini seperti saya, punya daya istilahnya punya rasa ingin tahu yang tinggi. Dan Agung juga saya itu kerap belajar bersama Om Dodi. Ya seperti yang saya udah ceritain tadi ya, bahwa kita belajar segala macam keahlian yang Om Dodi bisa. Hingga suatu hari setelah kita dekat gitu ya, saya, Agung, dan Om Dodi kita cukup begitu dekat karena sering banget bertemu, karena Om Dodi sering ngasih banyak pelajaran gitu ya. Suatu hari ini Om Dodi mengajak saya dan Agung untuk pergi ke kota. Kalau boleh dibilang jarak kota dengan rumah kami itu sebenarnya ya 1 jam perjalanan lah ya. Cukup jauh ya kalau menurut saya ketika itu. Dan Om Dodi juga nggak lupa meminta izin kepada bapak dan ibu saya. Awalnya bapak saya menolak. Tapi Om Dodi bilang katanya Om Dodi cuma pengen minta ditemenin jalan-jalan ke mall. Karena sebentar lagi lebaran. Om Dodi pengen beli sarung, baju koko, dan segala macam pakaiannya untuk Om Dodi ketika lebaran nanti. Dan mendengar alasan seperti itu, bapak dan ibu saya akhirnya mengizinkan dan kami pun berangkat ke kota. Oh iya, tapi sebelum ke mall, Om Dodi mengajak kami ke sebuah lahan parkir besar di samping mall. Dan di sana tuh kayak lagi ada acara meet and greet gitu ya. Iya, meet and greet dengan artis. Cuma memang artisnya bukan artis nasional. Di kami itu artis dangdut lokal itu cukup dikenali gitu ya. Bahkan bisa jadi lebih terkenal dibanding artis nasional pada umumnya. Nah, kami, Om Dodi mengajak Agung dan saya untuk ke tempat meet and greet itu gitu ya. Dan setelah ke sana bukan bertemu ke artisnya, melainkan kita ke arah backstage gitu. Jadi Om Dodi ngajak kita ke belakang panggung. Saya nggak ngerti ya, ini Om Dodi mau ngapain gitu. Dan kita akhirnya nanya gitu, ini kita mau ngapain ya Om? Om Dodi cuma bilang tunggu aja katanya gitu. Nah sampai akhirnya beberapa menit kemudian ada seorang wanita muncul. Dan ternyata wanita itu adalah artis yang lagi meet and greet tadi. Cantik, rambutnya lurus sebahu, badannya tinggi semampai. Dan wanita itu berjalan menuju ke arah kami. Kemudian sesampainya mendekati kami, perempuan itu mendekati Om Dodi dan mencium tangan Om Dodi. Kami kaget ya, dan artis itu juga artis yang kami kenal. Ya cukup bisa dibilang artis lokal yang cukup terkenal ya pada masanya. Dan kami cuma bisa menatap adegan demi adegan yang kami lihat di depan mata kami gitu ya. Artis itu setelah mencium tangan Om Dodi, artis itu menepuk pundak Om Dodi kemudian
memberikan sebuah amplop tebal yang mungkin berisi uang ya. Dan Om Dodi waktu itu terlihat seperti emosional gitu. Maksudnya dia kayak sedikit terharu gitu. Dan beberapa kali Om Dodi mengusap air mata dengan lengan bajunya. Dan setelah itu perempuan itu kembali ke meet and greet dan kami masuk ke area mall. Nah, di dalam mall Om Dodi memilih beberapa pakaian untuknya dan tak disangka ternyata Om Dodi juga memberikan kami masing-masing satu baju koko. Wah, bagus banget lah bajunya ya. Kemudian Om Dodi juga ngasih sarung dan peci. Setelah itu Om Dodi ngajak makan kita di fast food yang rasanya kayaknya nggak mungkin ya kita makan di situ ya, karena buat kita pada waktu itu fast food tersebut harganya lumayan mahal. Ya, dalam perjalanan di mall hingga akhirnya pulang lagi, saya dan Agung memutuskan untuk tidak bertanya siapa perempuan yang tadi, karena ada adegan emosional tadi ya, ada adegan menangis itu, jadi kami rasanya kurang sopan untuk bertanya. Dan setelah kami pulang dari sana, kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Om Dodi. Nah, sampai di rumah juga saya sempat nanya ke bapak sama ibu, gimana sih sebenarnya keluarga Om Dodi itu. Tapi kan bapak sama ibu juga karena orang baru di daerah situ gitu ya, jadi ya mungkin mereka tahu dari beberapa tetangga, tapi yang jelas bapak dan ibu tidak menceritakan apa-apa tentang Om Dodi. Waktu itu beberapa hari menjelang Idul Fitri, menjelang Lebaran, saya yang setelah dibelikan baju koko, peci, dan sarung, sudah 1 harian ini saya tidak melihat Om Dodi keluar rumah. Ya, ini hal yang sangat jarang ya. Maksudnya biasanya Om Dodi keluar rumah, menyapa tetangga, kemudian ya mencari pekerjaan, serabutan gitu. Tapi di hari itu saya tidak melihat sama sekali Om Dodi keluar rumah. Bahkan sampai di hari kedua, hingga waktu itu ada teman Om Dodi yang datang. Dan ketika mengetuk pintu Om Dodi tidak ada jawaban. Akhirnya setelah dicari tahu, ternyata saya mendapati kabar buruk bahwa Om Dodi meninggal di rumahnya tanpa sepengetahuan siapapun. Iya, itu pun setelah temannya datang bertamu dan mencium ada bau yang tidak sedap di rumah Om Dodi. Om Dodi akhirnya diketahui meninggal 1 hari sebelum Lebaran. Jadi malam takbiran menjadi malam yang haru untuk saya dan Agung yang sudah cukup dekat dengan Om Dodi. Ya, tentunya saya dan Agung merasa kehilangan. Teringat bagaimana Om Dodi dengan sabarnya mengajari kita banyak hal dengan suara yang lemah lembut. Dan tentunya yang membuat kami sedih adalah baju koko, sarung, dan peci yang Om Dodi belikan di mall. Barang-barang itu adalah barang-barang yang mewah untuk kami saat itu. Akhirnya, setelah beberapa hari setelah Idul Fitri, ada yang dirasa kurang di kampung kami. Dan beberapa cerita tentang Om Dodi pun akhirnya terdengar gitu. Gak tahu ya, mungkin itu adalah sosok yang menyerupai Om Dodi. Ada beberapa tetangga yang sempat katanya bertemu dengan Om Dodi di jalan.
atau di tempat-tempat yang biasanya Om Dodi datangi gitu. Saya dan Agung tidak percaya hal itu. Sampai akhirnya saya dan Agung mengalaminya sendiri. Waktu itu saya ingat menjelang sholat Isya, saya berangkat dari rumah sudah menggunakan sarung dan baju koko menuju ke masjid. Sampai di persimpangan jalan, saya berjalan sendiri waktu itu. Saya melihat Agung berlari ke arah saya. Terus kemudian saya tetap jalan aja gitu. Dan saya bisa mendengar langkah Agung ada di belakang saya. Iya, saya tadi melihat Agung. Nah, kemudian dari belakang Agung bilang begini, "Ganteng amat, mau kemana?" "Ya mau ke masjid, Gung," saya bilang gitu. Saya tidak menoleh ke arah Agung. Terus Agung bilang gini, "Jangan lupa doain saya ya, sholat yang rajin." Hah? Maksudnya gimana nih, Gung? Akhirnya saya menoleh ke belakang. Dan ketika saya menoleh ke belakang, itu bukan Agung. Itu adalah Om Dodi. Om Dodi dengan kemeja lusuhnya dan celana panjang hitam tersenyum ke arah saya. Dan begitu saya melihat ke bagian bawah, ternyata sosok itu tidak menapak ke tanah. Dan saat itu saya lari tunggang langgang menuju ke arah masjid. Dan di masjid itu saya bertemu dengan Agung. Iya, Agung yang tadinya ada di belakang saya ternyata sudah sampai di masjid. Agung bertanya dengan heran, "Ada apa, Is?" "Oh enggak apa-apa," saya bilang gitu. Akhirnya kita sholat Isya bareng. Dan beres sholat Isya baru saya cerita ke Agung kalau saya tadi bertemu dengan Om Dodi. Agung tertawa. "Mana mungkin orang yang sudah meninggal hidup lagi," katanya gitu. Ya saya juga tahu mungkin itu sosok yang menyerupai Om Dodi. Nah, ternyata Agung juga mengalami hal yang sama di beberapa hari kemudian. Waktu itu saya tidak ke masjid ketika subuh. Itu Agung ke masjid sendiri. Nah, ketika sampai masjid, ketika Agung hendak mengambil wudhu, Agung melihat ada seorang laki-laki yang hendak berwudhu. Laki-laki itu kemudian berwudhu, dan yang anehnya, laki-laki itu berwudhu hanya di bagian telinga. Jadi biasanya, mungkin ada yang belum tahu ya, yang non-muslim. Jadi kalau wudhu itu dari tangan, kemudian ke mulut, kemudian ke hidung, terus ke wajah, gitu ya, ada urutannya. Nah, laki-laki ini yang Agung temui itu hanya membersihkan bagian telinganya saja. Kan aneh gitu ya. Dan ketika Agung mendekati, laki-laki itu yang tadinya sedang membersihkan telinga menoleh ke arah Agung. Dan Agung mundur terpleset, jatuh terduduk ketika melihat wajah dari laki-laki itu ternyata adalah Om Dodi. Yang tiba-tiba saja seketika itu pula sosok itu menghilang bagaikan asap yang tertiup angin. Dan Dodi yang pucat setengah mati ketakutan masuk ke dalam masjid dan minta tolong orang-orang yang ada di dalam masjid. Ya, dengan maksud menghibur Agung,
Karena orang masjid itu bilang cuma mungkin Agung cuma masih ngantuk saja gitu. Tapi Agung yakin benar kalau yang dilihatnya adalah sosok yang menyerupai Om Dodi. Bukan cuma di situ, ada kejadian yang kita lewati. Itu waktu itu 4 orang ya, bahkan saya, Agung, dan 2 orang teman lagi gitu ya, teman satu SMA. Waktu itu kita lupa ya habis dari mana gitu, yang jelas habis dari rumah teman, cuma agendanya apa saya lupa waktu itu. Kita berempat pulang larut ya, jam 11 lebih gitu ya. Nah, kita nih berjalan kaki melewati rumah Om Dodi. Rumah Om Dodi tentunya karena Om Dodi tinggal sendirian waktu itu ya, akhirnya tidak ada yang menempati, gelap gitu. Nah, ketika kita melewati rumah Om Dodi, di pekarangan rumah Om Dodi yang tidak ada pagarnya itu ya, di situ ada semacam tempat duduk atau bale yang biasa Om Dodi duduk di situ gitu. Dan waktu itu kita berempat melihat sosok transparan, ya, dengan kemeja lusuh dan celana hitam khas Om Dodi gitu ya. Itu kita melihat Om Dodi lagi duduk dan merokok. Tapi anehnya rokoknya tuh kayak nggak berasap gitu. Om Dodi duduk, wajahnya senyum, tapi tatapannya tidak ke arah kami. Om Dodi menatap ke arah depan, lurus. Tapi gimana ya? Jadi sosok ini tuh cuma mematung gitu. Mematung dengan rokok yang terlihat menyala tanpa asap. Tatapannya kosong ke depan, tapi mulutnya senyum. Wah, kita saling sikut tuh. Itu siapa? Kok kayak Om Dodi gitu ya? Kita jalan sambil ngeliatin gitu ya. Jalan agak pelan nih, agak dilambatkan jalan kita karena kita mau memastikan ini siapa gitu. Dan ketika kami berjalan pelan menatap dengan seksama siapa orang itu gitu ya, tiba-tiba dari belakang kami, ini suaranya deket banget, ada suara Om Dodi tapi berbisik. Cuma satu kata, bilangnya begini, mampir. Wah, kita semua ngedenger itu karena suaranya tuh kayak ada di tengkuk kita gitu ya. Mendengar suara itu kita langsung lari bareng-bareng tuh, kabur dengan cepat gitu ya, pulang ke rumah masing-masing. Dan itu jadi pengalaman yang tidak pernah kami lupakan sampai saat ini. Ya, Om Dodi menjadi sebuah maskot di kampung kami ya, bahkan setelah peninggalnya beliau gitu. Oh ya, ada hal unik yang kami tahu akhir-akhir itu gitu ya, bahwa katanya setelah saya dan Agung bertanya ke beberapa orang bahwa seorang wanita cantik, artis lokal yang kita temui di mall itu, konon katanya adalah anak Om Dodi yang sekarang sudah tinggal bersama mantan istrinya. Ya, wallahu alam. Tapi yang jelas ketika itu sudah zaman media sosial ya. Kami sempat kepo karena kita tahu nih nama artisnya siapa. Dan ketika kita cek media sosialnya, artis itu tidak menyebutkan nama Om Dodi sebagai ayahnya gitu ya. Tapi nama ibunya sih tercantum ya. Jelas itu adalah nama mantan istri dari Om Dodi. Itu dia untuk cerita mencekam kali ini. Terima kasih Mas Is sudah mengirimkan cerita ini. Dan untuk warga Sukawati semua yang punya pengalaman horor bisa langsung aja diceritakan ya, dikirim ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Jangan lupa di subscribe channel Dwi Suaraisi, di
di like, di komen kalau perlu ya. Dan saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.